Roni dan Joko adalah dua sahabat yang selalu mencari cara cepat untuk keluar dari kemiskinan. Mereka tinggal di sebuah kota kecil, tempat yang biasa, dengan kehidupan yang monoton. Roni bekerja di sebuah toko elektronik, sementara Joko lebih sering menghabiskan waktu di kedai kopi, berbincang tentang mimpi besar mereka. Mimpi untuk keluar dari keterbatasan yang membuat mereka merasa terjebak, mimpi untuk memiliki semuanya, rumah besar, mobil mewah, dan hidup yang tak lagi dihantui masalah uang. Pagi itu, mereka duduk bersama di meja makan, membicarakan kondisi mereka yang semakin buruk. Uang semakin menipis, pekerjaan tak memberi kepuasan, dan peluang untuk meraih impian seakan semakin jauh. Joko, kita harus keluar dari sini. Aku nggak tahan lagi dengan hidup begini. Ada nggak cara cepat buat jadi kaya? Tanya Roni dengan nada gelisah, sesekali mengusap wajahnya yang tampak lelah. Joko yang sedang menyesap kopi hitamnya hanya diam, menatap kosong keluar jendela. Ia tahu persis bagaimana rasa frustasi itu merasuki hidup mereka. Namun, ia tidak bisa menjawab begitu saja. Keinginan untuk mencari jalan keluar dari kehidupan yang membosankan sudah ada sejak lama, tetapi cara apa yang benar-benar bisa membawa mereka ke sana? Saya pernah dengar soal pesugihan. Tapi aku nggak tahu sih. Itu cuma mitos, kan? Joko membuka percakapan, mengalihkan perhatiannya dari kopi ke Roni. Pesugihan. Kata itu menggema di kepala Roni, meskipun ia pernah mendengarnya sebagai sesuatu yang tabu, yang sering dibicarakan orang hanya dalam bisik-bisik. Pesugihan yang dikaitkan dengan praktik gelap, dengan korban-korban yang tak terhitung jumlahnya. Roni terdiam sejenak, namun rasa penasaran mengalahkan keraguan yang mulai tumbuh. Aku pernah dengar juga soal itu. Ada ritual yang katanya bisa bikin kita kaya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Seperti mengorbankan nyawa. Joko memutar gelas kopinya. Jadi kita harus pilih, ya? Antara kaya atau hidup normal. Tapi kayaknya itu bukan pilihan yang mudah. Mereka terdiam lagi. Dalam sekejap, rasa takut mulai muncul dalam benak mereka, namun jauh di lubuk hati, ada satu hal yang menggerakkan mereka untuk mencari tahu lebih banyak. Kebutuhan akan uang, ambisi untuk merubah hidup, lebih kuat daripada ketakutan akan hal-hal yang tak bisa mereka pahami sepenuhnya. Siang itu, setelah perbincangan yang tak selesai, mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut. Mereka mengunjungi beberapa toko buku tua di pinggir kota yang sering mereka lewati. Salah satunya memang sedikit menyeramkan, dengan rak yang berdebu dan suasana yang sepi. Namun, itulah yang mereka cari. Sebuah buku kuno yang bisa memberi jawaban. Setelah beberapa waktu mencari, mereka menemukan sebuah buku dengan sampul kulit hitam, usang, dan terbalut debu. Buku itu tampak seperti barang yang sudah lama terlupakan. Tanpa ragu, Roni mengambilnya dan membalik halamannya. Ada banyak simbol-simbol yang tampak asing di halaman pertama, tapi ada satu hal yang menarik perhatian mereka, sebuah ritual pesugihan yang menggunakan lilin merah. Ini dia, kata Roni dengan suara bergetar, menunjukkan halaman yang ia temukan. Lilin merah. Setiap lilin yang menyala akan menarik uang. Tapi setiap kali lilin itu padam, ada seseorang yang akan mati. Joko membaca kalimat itu beberapa kali. Bagian yang terakhir membuatnya merinding. Maksudnya, kita harus mengorbankan nyawa seseorang. Roni mengangguk pelan. Iya. Tapi kalau ritual ini berhasil, kita bisa kaya. Kita nggak perlu mikirin uang lagi. Kita bebas. Joko menatap Roni dengan ragu. Meskipun rasa takut menguasai dirinya, dorongan untuk keluar dari kehidupan yang penuh kesulitan itu lebih besar. Setelah beberapa lama, akhirnya ia mengangguk. Kalau ini jalan satu-satunya, kita coba saja. Tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita jadi korban. Mereka memutuskan untuk melanjutkan rencana mereka. Di malam hari, mereka kembali ke rumah Roni, menyiapkan segala sesuatunya sesuai petunjuk yang ada dalam buku. Altar kecil dibangun di ruang tengah, dengan 3 lilin merah yang siap dinyalakan. Di sekitar altar, mereka menaruh beberapa benda yang mereka anggap penting, uang koin,
buah-buahan, dan beberapa benda lain yang disebutkan dalam ritual. Roni mengambil napas dalam-dalam. Kita lakukan ini sekali saja. Kalau berhasil, kita nggak akan pernah miskin lagi. Dengan suara gemetar, Roni mulai membaca mantra yang tertera dalam buku. Suasana di dalam rumah tiba-tiba terasa berat. Lilin-lilin merah menyala terang, cahayanya menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Kedua sahabat itu saling menatap, masih tidak yakin dengan apa yang mereka lakukan, namun terjebak dalam harapan akan masa depan yang lebih baik. Saat mereka selesai membaca mantra, suasana kembali sunyi. Lilin-lilin itu tetap menyala. Tak ada yang berubah, tak ada yang terlihat aneh. Mereka hanya menunggu apakah apa yang mereka lakukan akan membawa hasil seperti yang dijanjikan. Namun, tidak ada yang terjadi saat itu juga. Keesokan harinya, mereka melanjutkan hidup seperti biasa, merasa cemas namun berharap. Tetapi tanpa mereka duga, keajaiban itu datang begitu saja. Ketika Roni membuka pintu rumah pada pagi hari, ia menemukan beberapa lembar uang yang tergeletak begitu saja di depan pintu. Uang yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Dan lebih anehnya lagi, jumlahnya lebih dari yang mereka harapkan. "Joko, lihat ini," seru Roni dengan suara terbata-bata. Joko yang baru terbangun, langsung menghampiri. Melihat uang itu, ia terpaku, tak bisa berkata apa-apa. "Ini, enggak mungkin. Tapi, kita sudah berhasil." Roni menatapnya, matanya menyiratkan ketegangan. "Kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita kehilangan kendali." Namun, dalam hati mereka, ada satu hal yang semakin menguasai, keinginan untuk terus melanjutkan ritual itu. Hari berikutnya, Roni dan Joko merasa seperti hidup mereka berubah seketika. Uang yang muncul di depan pintu rumah mereka, meski aneh, memberi mereka harapan. Keduanya merasa seperti sedang berdiri di atas tepi jurang, dengan dunia yang terbentang luas di depan mata. Mereka tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa apa yang terjadi itu luar biasa. Tapi di balik rasa syukur itu, ada ketegangan yang mulai menggelayuti hati mereka. Perasaan takut mulai muncul, meski lebih kecil dibandingkan dengan rasa ingin tahu yang besar. Malam itu, mereka kembali duduk di ruang tengah. Lilin-lilin merah yang sebelumnya mereka nyalakan sudah habis. Tetapi mereka tahu, mereka harus melanjutkan ritualnya. Ada sesuatu yang aneh dalam diri mereka, sebuah dorongan yang membuat mereka ingin terus melangkah. Mungkin karena rasa takut yang sudah mulai mereda, atau mungkin karena keserakahan yang semakin membesar. "Roni, kamu yakin kita harus lanjutkan?" tanya Joko sambil menatap lilin merah yang baru mereka beli. "Malam kemarin, kita dapat uang banyak banget. Tapi, ini jadi semakin gak wajar." Roni menatap lilin yang sedang dinyalakan dengan tatapan penuh tekad. "Kita nggak bisa mundur sekarang, Joko. Aku udah rasain sendiri apa yang terjadi, ini nyata. Dan kalau kita berhenti sekarang, semuanya cuma sia-sia." Joko menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. "Tapi, apa yang kita lakukan ini benar? Kalau memang benar, ada harga yang harus dibayar, kan?" Roni menatap sahabatnya, matanya serius. "Aku tahu. Kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Tapi lihatlah hasilnya. Kita nggak bisa membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja." Malam itu, mereka kembali duduk di sekitar altar kecil yang sudah mereka buat. Lilin-lilin merah menyala terang, cahaya api yang berkedip pelan menambah kesan magis di dalam ruangan. Suasana di rumah mereka terasa mencekam. Tak ada suara selain desah napas mereka yang berat. Mereka tahu, apa yang mereka lakukan adalah pelanggaran besar. Tapi di saat itu, kekayaan yang tiba-tiba datang begitu saja membuat semua kekhawatiran mereka terasa kabur. Roni membaca mantra yang tertera dalam buku kuno itu dengan suara pelan, tetapi tegas. Joko mengikutinya, meski terasa canggung dan ragu. Mereka saling memandang sekali lagi. Roni yakin, ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kehidupan mereka yang penuh keterbatasan. Begitu mantra selesai dibacakan, semuanya kembali terasa hening. Hanya ada suara lilin yang menyala.
Roni dan Joko duduk terdiam sejenak, menunggu apa yang akan terjadi. Tetapi, seperti sebelumnya, tidak ada yang berubah. Lilin tetap menyala, dan suasana malam itu terasa biasa saja. Namun, ketegangan yang mereka rasakan semakin kuat. Mereka menunggu apakah keberuntungan akan datang lagi, apakah uang akan mengalir kembali seperti malam sebelumnya. Pagi hari, seperti hari sebelumnya, Roni membuka pintu rumahnya. Namun kali ini, bukan hanya uang yang mereka temukan di depan pintu, tetapi lebih banyak dari sebelumnya. Ratusan lembar uang tergeletak begitu saja di halaman rumah mereka. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang mereka harapkan, seolah-olah keberuntungan sedang berpihak pada mereka. Roni menatap uang itu, matanya terbelalak. Joko, ini lebih banyak dari kemarin. Ini bukan kebetulan lagi. Joko yang datang mendekat hanya bisa terdiam, matanya tak bisa lepas dari tumpukan uang itu. Beberapa lembar uang tergeletak di depan pintu, sementara yang lainnya tersebar di sepanjang halaman rumah. Mereka meraba-raba, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setiap lembar uang yang mereka sentuh seakan memberi sensasi yang luar biasa. Rasanya seperti mereka baru saja memegang sesuatu yang sangat berharga. "Apa ini benar, Roni?" tanya Joko dengan suara serak, tidak yakin apakah ini semua kenyataan atau hanya mimpi buruk yang belum berakhir. Roni mengangguk pelan, tubuhnya gemetar. "Ini nyata. Semuanya nyata. Kita berhasil, Joko." Tetapi, di balik perasaan senang itu, ada satu hal yang mulai meresahkan. Ada ketidaknyamanan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mereka mulai menyadari bahwa semakin banyak uang yang datang, semakin berat pula beban yang harus mereka tanggung. Mereka tahu, meskipun mereka belum bisa menjelaskannya, ada sesuatu yang mengancam. Mereka hanya belum tahu apa itu. "Roni, aku nggak bisa berhenti mikir, apa yang terjadi sama kita ini?" Suara Joko terputus, masih terkejut dengan kejadian yang baru saja mereka alami. "Apa maksudmu?" tanya Roni, masih terfokus pada tumpukan uang yang mereka temukan. "Maksudku, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Kalau ini benar-benar pesugihan, ada harga yang harus dibayar. Dan, mungkin kita sudah terlalu dalam terjebak di dalamnya." Roni menatap sahabatnya dengan mata penuh tekad. "Joko, kita sudah terjebak sejak pertama kali kita melakukan ritual ini. Kita nggak bisa mundur sekarang." Joko menggigit bibirnya, perasaan takut mulai datang lagi. "Tapi, harga yang harus dibayar itu nggak bisa kita tebak. Dan kita nggak tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya." Roni menatap Joko dengan pandangan yang sulit dibaca. "Kita akan menghadapi itu bersama. Kita harus siap untuk segala kemungkinan." Malam berikutnya, mereka kembali duduk di sekitar altar, menyalakan lilin merah dengan hati yang lebih berat. Tetapi, dorongan untuk terus maju lebih kuat dari ketakutan yang mereka rasakan. Mereka tahu, perjalanan ini belum selesai, dan apapun yang terjadi, mereka tidak bisa berhenti. Keinginan untuk kaya semakin menguasai diri mereka, lebih besar dari rasa takut yang mengintai di setiap sudut. Malam itu terasa lebih berat dari sebelumnya. Roni dan Joko kembali duduk di sekitar altar, menatap lilin merah yang menyala dengan api yang bergetar pelan. Udara di ruangan itu terasa lebih panas dari biasanya, seolah-olah api dari lilin-lilin itu menguasai seluruh ruang. Keduanya terdiam, masing-masing tenggelam dalam pikiran mereka sendiri. Meskipun mereka sudah mendapatkan banyak uang, rasa cemas masih menggantung di udara. Hati mereka tidak benar-benar tenang. Mereka sudah tahu, meskipun mereka tak ingin mengakuinya, bahwa ada harga yang harus dibayar. Dan setiap kali lilin menyala, mereka tahu itu berarti ada satu nyawa yang harus menjadi tumbalnya. Hanya saja, siapa yang akan menjadi korban berikutnya? Apakah mereka siap menghadapi kenyataan itu? "Roni, kita sudah terlalu jauh, ya?" tanya Joko, suaranya penuh keraguan. "Aku mulai merasa nggak enak. Uang itu datang begitu saja, tapi aku nggak bisa berhenti mikir, apa yang terjadi kalau kita teruskan?" Roni menatap sahabatnya dengan wajah serius,
meskipun hatinya juga diliputi ketakutan yang sama. Joko, kita nggak bisa mundur. Kita sudah terperangkap dalam ini. Kalau kita berhenti, kita akan kehilangan semuanya. Tapi kalau kita lanjut, kita nggak tahu siapa yang akan jadi korban. Suasana menjadi semakin mencekam. Lilin merah itu masih menyala, cahaya api yang menari-nari seperti menunggu saat yang tepat. Seperti ada yang mengintai, menunggu di balik kegelapan. Roni merasa ada yang aneh, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Namun, dorongan untuk terus maju jauh lebih kuat daripada ketakutan itu. Rasa takut bisa dipendam, tapi kekayaan yang datang begitu cepat membuatnya terbuai. Malam itu, mereka memutuskan untuk melakukan ritual kembali. Mereka tahu, meskipun hati mereka ragu, mereka harus melanjutkan. Mereka ingin menguji sejauh mana ritual ini bisa membawa mereka. Saat Roni mulai membaca mantra dari buku kuno itu, suara angin yang tak terlihat mulai menggerakkan lilin-lilin yang ada di altar. Api mereka bergetar, seolah-olah ada kekuatan yang sedang mencoba menguasai seluruh ruangan. Joko menatap dengan mata lebar, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Roni tidak menghiraukannya. Ia terus membaca dengan suara tegas, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah jalan yang benar. Beberapa saat setelah mantra selesai dibacakan, tidak ada yang berubah. Lilin-lilin itu tetap menyala. Namun, kali ini ada perasaan aneh yang mengisi ruangan. Keduanya duduk terdiam, menunggu sesuatu yang belum mereka tahu. Pagi harinya, seperti biasanya, Roni membuka pintu rumah mereka. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Tidak ada uang yang tergeletak di halaman seperti sebelumnya. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa apa yang mereka lakukan semalam berhasil. Mereka mulai cemas, tetapi hanya sejenak. Mungkin ini hanya kebetulan, mereka pikir. Tapi ketika Roni dan Joko pergi ke pasar, mereka menemukan sesuatu yang membuat jantung mereka berdegup kencang. Sejumlah besar uang tergeletak di tas belanja mereka. Bukan uang yang mereka harapkan, uang yang mereka dapatkan selalu datang dengan cara yang tidak terduga. Seperti ada yang mengatur jalannya peristiwa ini. Seperti ada tangan tak terlihat yang membimbing mereka, memberi mereka apa yang mereka inginkan, tetapi dengan cara yang sangat misterius. Joko memegang tas belanja itu dengan gemetar. Roni, ini gila. Kita nggak bisa terus begini. Namun, Roni yang lebih tenang mengambil uang itu, memeriksa jumlahnya, dan menyimpannya di dalam tas mereka. Kita nggak punya pilihan, Joko. Ini jalan satu-satunya. Kita sudah pilih jalan ini. Kita harus terus maju. Meskipun ada kecemasan yang menggelayuti, mereka tidak bisa berhenti. Kekayaan yang datang begitu cepat memberi mereka harapan. Sementara rasa takut dan penyesalan yang mulai tumbuh di hati mereka disembunyikan di balik impian akan hidup yang lebih baik. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka mendengar kabar buruk. Agus, teman mereka yang tinggal tak jauh dari tempat tinggal mereka, ditemukan tewas di rumahnya. Tak ada yang tahu pasti bagaimana ia bisa meninggal. Hanya ada tubuhnya yang tergeletak begitu saja, tanpa luka atau tanda-tanda kekerasan. Tetapi ada satu hal yang membuat Roni dan Joko saling berpandangan, Agus adalah orang terakhir yang mereka ajak berbincang beberapa hari lalu, sebelum ritual pesugihan itu dimulai. Joko, kata Roni, suaranya serak, ini bukan kebetulan, kan? Joko terdiam, wajahnya pucat. Kita benar-benar harus berhenti. Namun, Roni menatap sahabatnya dengan mata yang berbeda. Terlalu terlambat, Joko. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Malam itu, mereka duduk lagi di sekitar altar. Lilin-lilin merah yang mereka nyalakan kembali bersinar terang, meskipun malam itu semakin terasa mencekam. Perasaan cemas yang tadi mereka coba hindari kembali datang, lebih kuat dari sebelumnya. Keduanya merasa seakan-akan ada sesuatu yang mengintai mereka, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil sesuatu yang lebih besar dari sekadar uang. Sesuatu yang lebih mahal. Roni menghela napas dan mulai membaca mantra dengan suara yang lebih pelan, lebih hati-hati. Namun, semakin ia membaca,
semakin ia merasa ada yang salah. Lilin-lilin itu berkedip, seolah-olah merespons sesuatu yang tak tampak oleh mata manusia. Suasana menjadi lebih gelap, hawa yang terasa semakin berat. Mereka tahu, jika mereka terus melangkah, mereka akan kehilangan lebih banyak lagi. Tapi apakah mereka punya pilihan selain melanjutkan? Lilin-lilin itu terus menyala, tetapi ada satu yang tiba-tiba mulai bergetar lebih hebat. Keduanya terdiam, saling menatap. Mereka tahu, harga yang harus dibayar mungkin sudah semakin dekat. Malam itu, Roni dan Joko merasa seperti berada di ujung jurang yang sangat dalam. Lilin-lilin merah yang mereka nyalakan berkedip dengan cahaya yang semakin redup, seolah-olah memberi mereka peringatan yang semakin jelas. Suasana di rumah mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu saat yang tepat untuk menghukum. "Roni, aku merasa ada yang salah," kata Joko dengan suara bergetar. Wajahnya tampak pucat, matanya gelisah memandang lilin-lilin yang menyala di altar. "Setiap kali kita melakukan ini, ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang tak bisa kita kembalikan." Roni, yang sejak tadi hanya terdiam, menatap sahabatnya dengan tatapan tajam. "Kita sudah sampai sejauh ini, Joko. Kalau kita berhenti sekarang, semua ini akan sia-sia. Kita tak punya pilihan." Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari mulutnya dengan tegas, Roni sendiri merasakan kekhawatiran yang tak bisa dia hilangkan. Ada perasaan aneh yang menggelayuti dirinya, perasaan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar ritual atau uang yang mereka dapatkan. Mereka sedang berurusan dengan kekuatan yang tak bisa mereka kendalikan. Tiba-tiba, suara desisan angin yang tidak biasa terdengar, merobek keheningan malam. Lilin-lilin yang menyala mulai bergetar hebat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mencoba memadamkan mereka. Suasana di dalam rumah semakin menegang. Joko menatap lilin-lilin itu dengan ketakutan yang semakin mendalam. "Roni, lihat. Lilinnya," teriak Joko, menunjuk ke arah salah satu lilin yang tiba-tiba padam tanpa sebab. Roni menatap dengan ngeri. Api yang tadinya menyala terang, kini padam seketika. Suasana menjadi semakin gelap, dan hawa dingin tiba-tiba menyelimuti mereka. Di luar, hujan mulai turun dengan deras, menambah ketegangan yang semakin meningkat di dalam ruangan. Perasaan cemas mulai menguasai mereka. Mereka berdua tahu, dengan padamnya satu lilin, ada nyawa yang harus dibayar. Tapi siapa yang akan menjadi korban? Mereka sudah kehilangan cukup banyak, dan sekarang mereka tahu, semakin mereka menunda, semakin besar kemungkinan mereka menjadi bagian dari perjanjian yang mereka buat. "Agus, dia pasti korban pertama, kan?" bisik Joko, matanya terpejam sejenak, seolah mengingat kejadian yang baru saja mereka dengar tentang kematian teman mereka. Roni tidak menjawab, tetapi perasaan takut itu jelas terpancar di wajahnya. Mungkin ada yang lebih buruk lagi. Sekejap, suara bisikan halus terdengar di sekitar mereka, suara yang hampir tak terdengar tetapi penuh dengan ancaman. "Sekarang giliranmu," bisikan itu seolah bergaung di dalam ruangan, membuat kedua sahabat itu terlonjak ketakutan. Joko menatap sekeliling dengan panik. "Apa itu? Siapa yang ngomong?" Roni mengerutkan dahi, berusaha menenangkan dirinya. Itu suara dari dalam kepala kita. Kita terlalu banyak berpikir. Jangan takut. Ini cuma ketakutan kita saja." Tetapi ketakutan itu nyata. Dalam gelap, di tengah hujan deras yang mengguncang rumah, mereka merasa ada sesuatu yang sedang mengintai mereka. Lilin-lilin yang padam dan suara bisikan itu semakin membuat mereka terperangkap dalam perasaan yang tak bisa mereka kendalikan. Di luar sana, angin bertiup semakin kencang, seperti menambah ketegangan yang ada di dalam ruangan. Roni berdiri dan berjalan menuju pintu, berusaha mengusir rasa takutnya. Ia mencoba membangkitkan keberanian dalam dirinya. "Joko, kita harus tetap tenang. Ini bukan waktunya panik. Kita harus tetap fokus." Namun, Joko yang duduk di dekat altar tampak tidak bisa mengendalikan dirinya. Matanya tidak lepas dari lilin yang padam, dan wajahnya semakin pucat. "Roni,
Aku nggak bisa terus begini. Ada sesuatu yang sedang mengincar kita. Aku merasa itu semakin dekat. Roni menghentikan langkahnya dan menatap sahabatnya. Joko, kita sudah melangkah sejauh ini. Kalau kita mundur, kita akan kehilangan segalanya. Apa yang sudah kita mulai, kita harus selesaikan. Namun, Joko tidak bisa menahan rasa takut yang semakin menguasainya. Tanpa memperdulikan apa yang Roni katakan, ia berdiri dan berjalan menuju pintu. Aku nggak peduli lagi, Roni. Aku takut, aku nggak mau ada yang terjadi pada kita lagi. Tetapi sebelum ia bisa membuka pintu, tiba-tiba semua lilin padam serentak. Ruangan itu menjadi gelap gulita. Hanya ada suara hujan yang semakin keras di luar, dan detak jantung mereka yang semakin kencang. Kegelapan itu seperti menelan seluruh dunia, menciptakan rasa terperangkap yang luar biasa. Joko terdiam, matanya melebar, dan tubuhnya bergetar hebat. Roni, ini, apa yang terjadi? Suaranya nyaris tak terdengar, terbungkam oleh rasa takut yang begitu dalam. Kemudian, suara bisikan itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas, seolah datang dari semua arah. Giliranmu, kalian sudah memilih, sekarang waktunya. Roni dan Joko saling berpandangan, terperangkap dalam kegelapan yang tak bisa mereka jelaskan. Hati mereka berdebar hebat, dan rasa takut yang mereka coba hindari akhirnya menjadi kenyataan. Mereka tahu, sekarang mereka tak bisa lari lagi. Tiba-tiba, bayangan-bayangan hitam mulai muncul di sudut ruangan, bergerak pelan menuju mereka. Seperti sosok-sosok tak kasat mata yang mengelilingi mereka, siap menjemput nyawa mereka. Suasana menjadi semakin mencekam, dan mereka tahu, waktu mereka sudah habis. Joko menutup mata, berusaha menahan tangisnya. Apa yang harus kita lakukan, Roni? Kita sudah terlalu jauh. Roni terdiam, merasakan ketakutan yang sama. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Apapun yang terjadi, kita harus siap. Namun, bayangan hitam itu semakin mendekat. Mereka tahu, saat ini, tak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kegelapan merayap di sekeliling mereka, mencengkeram dengan kuat. Roni dan Joko masih berdiri di tengah-tengah altar yang sunyi, hanya ditemani oleh gemuruh hujan yang semakin deras di luar. Bayangan-bayangan hitam itu terus bergerak pelan, semakin mendekat, semakin nyata. Hati mereka berdegup kencang, setiap detaknya mengingatkan mereka pada keputusan yang tak bisa lagi mereka tarik mundur. Tiba-tiba, salah satu bayangan itu muncul dengan jelas di depan mereka. Sosok tinggi, dengan mata yang hanya tampak sebagai dua titik merah menyala di kegelapan. Roni dan Joko terdiam, tubuh mereka seperti dibekukan oleh ketakutan yang begitu dalam. Mereka tahu bahwa sosok ini bukanlah manusia. Ini adalah sesuatu yang lebih mengerikan, yang datang untuk menagih apa yang sudah mereka pilih. Ini saatnya, suara itu terdengar seperti bisikan dari kedalaman neraka, menggema di seluruh ruangan. Joko mencoba mundur, namun kakinya terasa terikat di lantai. Ia merasa tubuhnya begitu berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Roni, apa yang harus kita lakukan? Kita salah. Ini bukan yang kita inginkan. Roni tidak menjawab, matanya tertuju pada bayangan yang semakin mendekat. Ia merasa tubuhnya lemas, seolah-olah seluruh energinya menghilang begitu saja. Ia mencoba untuk berbicara, tetapi kata-katanya terhambat oleh rasa takut yang begitu dalam. Kita sudah melakukan kesalahan besar, ujarnya pelan, hampir tak terdengar. Bayangan itu berhenti tepat di depan mereka, menyisakan ruang yang dingin dan menakutkan. Cahaya mata yang menyala merah itu menyinari wajah mereka, memperlihatkan rasa ketakutan yang tak terelakkan. Suasana semakin mencekam, seakan seluruh dunia menyaksikan saat-saat terakhir mereka. Bayarannya sudah datang, suara itu kembali menggema, lebih keras dari sebelumnya. Kalian tahu apa yang harus dibayar. Roni dan Joko saling berpandangan. Mereka tidak bisa lagi menolak kenyataan. Mereka tahu,
Apa yang mereka pilih beberapa hari lalu kini harus mereka bayar dengan harga yang tak terbayangkan. Kehidupan yang mereka impikan, kekayaan yang datang begitu mudah, semuanya terasa sia-sia sekarang. Tak ada yang lebih berharga daripada nyawa mereka, tetapi sudah terlambat untuk menyesal. Bagaimana kita bisa keluar dari ini? Tanya Joko, suara itu hampir patah. Kami cuma ingin hidup lebih baik, tidak lebih. Bayangan itu terkekeh pelan, dan suara tertawanya seperti menyayat hati. Begitulah selalu. Kalian tidak pernah puas. Selalu ingin lebih. Tapi dunia ini tidak bekerja seperti yang kalian inginkan. Kalian telah memilih jalan ini, dan tidak ada jalan kembali. Roni menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang menghimpit. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan bukan hanya kesalahan. Itu adalah pilihan yang harus dibayar dengan darah. Kami tahu. Kami siap. Apa yang harus kami lakukan? Tanyanya dengan suara gemetar. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan dari tangannya, muncul cahaya gelap yang memancar, menyelimuti mereka dengan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Roni dan Joko merasa tubuh mereka seperti dibekukan, tidak bisa bergerak, tidak bisa berteriak. Mereka merasa terperangkap di dalam kegelapan yang menelan segala harapan mereka. Apa yang kalian inginkan sudah diberikan. Tapi ada yang harus diambil. Nyawa harus dibayar dengan nyawa, kata bayangan itu, matanya yang merah menyala semakin menyorot tajam ke arah mereka. Joko jatuh berlutut, menangis dengan suara tertahan. Kami tidak tahu. Kami tidak tahu itu akan berakhir seperti ini. Kami hanya ingin uang. Kami tidak ingin mati. Roni memejamkan matanya, merasakan keputusasaan yang mengalir deras dalam dirinya. Ia tahu, ini adalah akibat dari keinginan mereka yang terlalu besar. Kini, mereka harus membayar dengan cara yang paling mengerikan. Mereka tidak bisa melarikan diri, tidak ada cara untuk menghindarinya. Tak ada yang bisa menghindar dari takdir yang kalian pilih. Suara itu semakin dalam, semakin mengerikan. Kalian telah membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya kalian ganggu. Sekarang, kalian harus menerima konsekuensinya. Tanpa peringatan, bayangan itu bergerak cepat, mengangkat tangan ke arah mereka. Roni merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia ingin berteriak, namun suara itu terkunci di dalam tenggorokannya. Joko, yang berada di sampingnya, juga tampak terkejut, tubuhnya tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa pasrah, menunggu apa yang akan terjadi pada mereka. Seketika, mereka merasakan sebuah tarikan kuat di dalam tubuh mereka, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam diri mereka. Itu bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang mencabut bagian dari jiwa mereka. Roni merasa seolah ada bagian dari dirinya yang hilang, sesuatu yang lebih penting daripada uang yang pernah mereka dambakan. Bayangan itu tersenyum dengan lebar, matanya bersinar lebih terang, seolah puas melihat penderitaan mereka. Sekarang kalian tahu, bukan? Tidak ada yang bisa diperoleh tanpa ada harga yang harus dibayar. Roni dan Joko terjatuh, tubuh mereka lemas. Mereka merasakan kehangatan yang mengalir dari tubuh mereka, tetapi itu bukan kehangatan yang nyaman. Itu adalah sesuatu yang mematikan. Sesuatu yang mengalir keluar dari diri mereka, menghapuskan semua yang mereka miliki. Aku menyesal, suara Joko hampir tak terdengar. Kenapa kita melakukan ini, Roni? Kenapa? Roni menatap sahabatnya, matanya yang kosong menunjukkan penyesalan yang mendalam. Karena kita terlalu tamak, Joko. Karena kita tidak bisa menahan diri. Bayangan itu semakin mendekat, siap mengambil apa yang tersisa dari mereka. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, mereka tahu satu hal, tak ada jalan kembali. Pembayaran telah dimulai, dan mereka hanya bisa menunggu hingga semuanya berakhir. Namun, meskipun tubuh mereka terasa kosong, hati mereka masih dipenuhi dengan penyesalan yang tak bisa lagi diubah. Pagi itu, suasana di rumah Roni terasa sangat berbeda. Matahari yang biasanya menyinari kamar dengan lembut, kini tampak tertutup awan kelabu yang tak bergerak.
Hujan semalam meninggalkan genangan air di halaman rumah, menciptakan bayangan gelap yang semakin membuat suasana terasa menekan. Roni terbangun dengan kepala yang berat. Setiap inci tubuhnya terasa lelah, seolah telah mengalami sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia duduk di atas ranjang, matanya kosong menatap ke arah pintu yang masih tertutup rapat. Pikirannya berputar-putar, mencoba mengingat apa yang terjadi malam itu. Perasaan aneh menyelimuti dirinya. Apakah itu hanya mimpi? Ataukah itu kenyataan yang tak bisa dia ingkari? Pintu kamar itu terbuka pelan, dan Joko masuk dengan wajah yang tampak lebih pucat dari biasanya. Matanya kosong, tidak seperti Joko yang dulu, yang selalu ceria dan penuh semangat. Ada sesuatu yang hilang dari sahabatnya, sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi bisa dirasakan oleh Roni. Joko tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri di sana, menatap lantai, seolah berusaha menghindari pandangan Roni. "Joko," panggil Roni, suaranya serak. "Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Joko mengangkat wajahnya, matanya terlihat kosong, tetapi ada kilatan ketakutan yang samar di balik tatapannya. "Roni, kita nggak bisa lari dari ini. Itu bukan cuma ritual biasa. Kita udah bangkitkan sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan." Roni mengusap wajahnya dengan kedua tangan, merasa kepalanya berputar. Jadi itu bukan mimpi? Bayangan itu, bisikan itu, semua yang terjadi? Joko mengangguk perlahan. "Itu semua nyata, Roni. Kita nggak cuma menyalakan lilin-lilin itu. Kita udah membuka pintu ke sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Mereka datang untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan." Suasana menjadi semakin hening. Roni merasa tubuhnya semakin lemas, seolah-olah segala kekuatan yang ia miliki telah terkuras habis. Ia memandang sahabatnya, yang juga terlihat tak berdaya. "Apa kita harus mati, Joko?" Suara Roni terdengar hampir tak bisa didengar, tertelan oleh ketakutan yang terus menggerogoti hatinya. Joko menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak tahu, Roni. Tapi rasanya kita sudah melewati garis yang nggak bisa dibalik lagi. Apa yang terjadi, akan terus terjadi." Mereka berdua terdiam, mencoba menerima kenyataan yang semakin jelas. Mereka bukan hanya terjebak dalam perjanjian yang mengerikan itu, mereka telah membangkitkan sesuatu yang tak bisa mereka hentikan. Sesuatu yang jauh lebih kuat daripada mereka. Setelah beberapa saat, Joko berjalan ke jendela, menatap hujan yang masih turun dengan deras. "Aku nggak tahu berapa lama kita masih punya waktu. Tapi aku merasa, kita harus keluar dari sini. Kita harus mencari cara untuk menghentikan ini." Roni mengangkat kepalanya, menatap sahabatnya yang tampaknya lebih putus asa daripada dirinya. "Kemana kita harus pergi? Apa yang bisa kita lakukan?" "Itu sudah terjadi, Joko. Apapun yang kita lakukan sekarang, sepertinya sudah terlambat." Joko berbalik, matanya menatap tajam ke arah Roni. "Mungkin, kita nggak bisa berhenti. Tapi kalau kita bisa temukan cara untuk menutup pintu itu, mungkin ada harapan. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang ritual itu. Kalau kita nggak tahu apa yang kita lakukan, kita nggak akan pernah bisa menghentikan ini." Roni terdiam, berpikir. Joko benar. Mereka telah melakukan ritual itu tanpa benar-benar memahami apa yang mereka hadapi. Tanpa tahu konsekuensi yang harus mereka bayar. Tapi, kita nggak tahu apa-apa tentang itu. Buku itu, semua yang tertulis di dalamnya, mungkin itu semua bohong. Mungkin kita hanya dibohongi. Joko menatap Roni dengan tatapan yang lebih tajam. "Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Kalau kita terus menunggu dan berharap ini akan hilang dengan sendirinya, kita akan jadi korban berikutnya. Itu yang mereka inginkan. Mereka akan terus datang sampai kita bayar harga yang sesungguhnya." Roni menghela napas panjang, matanya tertuju pada lilin-lilin merah yang masih tersisa di meja altar mereka. Mereka masih menyala, tetapi cahaya mereka tampak semakin redup, seolah kehabisan energi. Roni merasa ada sesuatu yang mengikat mereka pada lilin-lilin itu,
seperti mereka tak bisa lepas dari perjanjian yang sudah mereka buat. Kalau kita nggak bisa menghentikan ini, kita harus tahu cara bertahan hidup, Joko. Kita harus tahu cara menghindari bayangan-bayangan itu. Suara Roni terdengar lebih tegas sekarang, meskipun ketakutannya masih tersisa. Joko menatap lilin-lilin itu, kemudian mengangguk perlahan. Kita harus belajar dari buku itu, Roni. Apapun yang tertulis di dalamnya, kita harus cari tahu. Kalau kita nggak tahu cara menghentikan ritual itu, kita hanya akan terus hidup dalam ketakutan. Keduanya kemudian duduk bersama di meja altar, membuka halaman demi halaman buku kuno itu dengan hati-hati. Setiap kata yang mereka baca semakin menambah ketegangan di dalam diri mereka. Semua tulisan itu seperti teka-teki yang tak mudah dimengerti. Mereka harus memecahkan kunci dari ritual itu, mencari cara untuk menutup pintu yang telah mereka buka. Namun, setiap halaman yang mereka buka hanya menambah rasa bingung dan ketakutan. Setiap kata yang tercetak di atas kertas semakin terasa seperti bayangan yang mengintai, siap menelan mereka hidup-hidup. Roni menutup buku itu dengan keras, matanya terpejam. Ini nggak ada ujungnya. Ini nggak akan pernah selesai, Joko. Joko menatap sahabatnya dengan penuh keputusasaan. Kita nggak punya pilihan, Roni. Jika kita nggak menemukan jalan keluar, kita akan terjebak selamanya. Di luar, hujan terus turun tanpa henti, menghapus segala jejak yang ada di halaman rumah. Tapi di dalam rumah itu, Roni dan Joko tahu, tak ada lagi yang bisa dihapus. Tak ada lagi jalan keluar yang mudah. Mereka hanya bisa terus mencari, dan berharap bahwa suatu hari, mereka bisa menemukan kunci untuk menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Hari berlalu, dan rasa cemas yang menghantui Roni dan Joko semakin menguat. Setiap langkah mereka terasa lebih berat, seolah ada beban yang tak terlihat menekan bahu mereka. Meskipun mereka berusaha untuk tetap tenang, bayangan-bayangan dari malam itu terus mengintai. Mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa bertahan dalam ketakutan ini, dan apakah mereka akan mampu menemukan jalan keluar yang mereka harapkan. Pagi itu, setelah beberapa hari menghindari perasaan takut yang mencekam, Joko mengusulkan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai asal-usul buku kuno itu. Mereka harus menggali lebih banyak informasi. Mungkin ada petunjuk lebih lanjut yang bisa membantu mereka menghentikan ritual tersebut. Roni, kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Kita harus tahu siapa yang menulis buku ini dan apa yang benar-benar terjadi pada orang-orang yang pernah melakukan ritual ini, ujar Joko dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya. Roni menatap sahabatnya. Tapi dari mana kita bisa tahu? Buku itu nggak punya informasi tentang siapa penulisnya. Dan semua yang tertulis di dalamnya terasa seperti sebuah peringatan yang tak bisa dipahami. Joko menghela napas, merasa cemas. Namun, ia tetap berusaha tenang. Ada satu tempat yang mungkin bisa kita cari tahu lebih banyak. Di luar kota, ada sebuah toko buku antik yang dikenal punya koleksi langka. Mungkin mereka tahu sesuatu. Roni terdiam sejenak, mempertimbangkan saran itu. Kita bisa coba, tapi kita nggak tahu apa yang bakal kita temui di sana. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan lebih banyak hal yang nggak kita mengerti? Joko menatap sahabatnya dengan serius. Kita nggak punya pilihan lain, Roni. Kalau kita terus diam, kita hanya akan semakin terjerat. Kita harus berusaha. Akhirnya, setelah banyak pertimbangan, mereka memutuskan untuk pergi ke toko buku itu. Mereka merasa ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa. Mereka mengumpulkan sedikit keberanian dan pergi menuju tempat yang jauh dari rumah mereka. Perjalanan menuju toko buku antik itu memakan waktu lebih lama dari yang mereka kira. Jalan-jalan berkelok dan tidak ada tanda-tanda kehidupan yang tampak. Hanya ada keheningan yang menyelimuti setiap sudut perjalanan mereka. Namun, rasa cemas yang menghantui Roni dan Joko semakin memuncak. Setiap detik yang berlalu terasa begitu lama, seolah-olah mereka berjalan menuju kegelapan yang lebih dalam. Setibanya di toko buku itu, mereka disambut oleh sebuah pintu kayu tua yang berbunyi berderit saat dibuka. Udara di dalamnya terasa lembab,
dan rak-rak buku yang dipenuhi debu menyelimuti seluruh ruangan. Di balik meja kasir yang tampak sangat tua, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal menatap mereka dengan pandangan yang penuh rasa ingin tahu. "Selamat datang," kata pria itu dengan suara berat dan pelan. "Apa yang bisa saya bantu?" Joko langsung maju ke meja, meletakkan buku kuno yang mereka bawa. "Kami mencari informasi tentang buku ini. Apakah Anda tahu siapa penulisnya atau apakah ini bagian dari suatu tradisi tertentu?" Pria itu menatap buku tersebut dengan tajam, matanya tampak tidak terkejut, meskipun ekspresinya sulit dibaca. Ia mengangkat kacamata dari hidungnya dan mendekatkan wajahnya pada buku itu, seolah sedang menilai sesuatu yang jauh lebih dalam. "Buku ini," pria itu berhenti sejenak, menatap mereka dengan lebih serius. "Buku ini bukanlah buku yang sembarangan. Anda berdua tahu apa yang Anda hadapi?" Roni dan Joko saling memandang, kebingungan. "Apa maksud Anda?" tanya Roni, suaranya terdengar sedikit gemetar. Pria itu menghela napas berat dan berdiri, berjalan ke rak buku yang terletak di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah buku lain yang terlihat lebih tua dan lebih usang. Dengan hati-hati, ia membuka halaman demi halaman, hingga menemukan sebuah tulisan yang tertera di bagian belakang. Ia menunjuk pada sebuah tulisan yang tampak seperti simbol, dan kemudian mengarahkan pandangannya kembali pada mereka. "Buku ini berasal dari zaman yang sudah lama sekali, jauh lebih tua dari yang kalian kira. Ini adalah bagian dari tradisi pesugihan yang sangat berbahaya. Lilin merah yang kalian nyalakan itu, bukan hanya sekadar alat untuk meminta kekayaan. Ia adalah simbol dari sebuah perjanjian yang tak dapat diputarbalikkan. Setiap lilin yang menyala, setiap janji yang dipenuhi, akan menuntut nyawa." Roni dan Joko saling menatap, rasa takut semakin menguat di dada mereka. "Jadi, kita sudah melakukan kesalahan besar?" tanya Joko, suaranya hampir tak terdengar. Pria itu mengangguk pelan. "Bukan hanya kesalahan. Kalian telah membangkitkan sesuatu yang tidak bisa kalian kendalikan. Setiap orang yang menggunakan ritual ini akan dipertaruhkan dengan nyawa mereka, dan tidak ada jalan keluar jika kalian tidak tahu cara menutup pintu yang telah kalian buka." "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Roni, hampir putus asa. Pria itu mengalihkan pandangannya keluar jendela, merenung. Setelah beberapa detik, ia kembali menatap mereka. "Ada satu cara untuk menutup ritual ini, tapi itu sangat berbahaya. Kalian harus kembali ke tempat di mana kalian pertama kali melakukan ritual itu, dan menghancurkan semua lilin yang telah kalian nyalakan. Tapi itu bukanlah hal yang mudah. Bayangan-bayangan itu akan datang untuk menghentikan kalian." Joko menggigit bibirnya, terkejut dengan apa yang baru saja didengarnya. "Jadi, kita harus kembali ke sana? Tempat itu?" Pria itu mengangguk. "Jika kalian ingin bertahan hidup, itu satu-satunya jalan. Tapi kalian harus siap dengan segala kemungkinan yang akan terjadi." Roni dan Joko saling pandang. Mereka tahu, itu bukanlah keputusan yang mudah. Mereka telah membangkitkan sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan sekarang, mereka harus membayar harga yang harus mereka bayar untuk menghentikannya. "Terima kasih," kata Roni, suaranya rendah. Mereka berbalik dan meninggalkan toko buku antik itu dengan langkah yang berat. Di luar, hujan masih turun dengan deras, tetapi kali ini, hujan itu terasa lebih menenangkan. Meski rasa takut tetap menggerogoti mereka, mereka tahu mereka harus kembali ke tempat yang telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka tidak punya pilihan. Malam itu, jalan menuju rumah Roni terasa sepi dan mencekam. Langit gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Roni dan Joko tidak banyak bicara di perjalanan. Pikiran mereka sibuk memikirkan apa yang baru saja mereka dengar dari pria di toko buku. Mereka tahu, meski mereka tak ingin menghadapinya, mereka harus kembali ke tempat itu. Tempat di mana semua dimulai, tempat yang kini hanya meninggalkan kenangan gelap dan ketakutan. Roni merasakan jantungnya berdegup kencang setiap kali mobil mereka melaju lebih jauh ke daerah yang sudah sangat asing bagi mereka. Meskipun rumah itu sudah tidak asing lagi,
perasaan aneh yang timbul setiap kali mereka berada di dekatnya semakin kuat. Seperti ada sesuatu yang tak tampak, sesuatu yang mengintai, menunggu. Apa kita benar-benar harus kembali ke sana? Tanya Joko dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Roni menatap jalan yang gelap, berusaha mengusir ketakutannya. Kita nggak punya pilihan. Kalau kita nggak lakukan ini, semua yang sudah terjadi nggak akan berhenti. Kita cuma akan jadi korban selanjutnya. Joko terdiam. Ia tahu Roni benar. Mereka sudah terperangkap dalam perjanjian itu. Tidak ada jalan mundur. Mereka harus menuntaskan apa yang sudah mereka mulai, meskipun itu terasa sangat berbahaya. Mobil mereka akhirnya berhenti di depan rumah yang mereka tuju. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka ingat. Sepertinya, waktu tidak berdampak apapun pada tempat itu. Dinding rumah yang sudah lapuk dan pintu yang hampir roboh masih terlihat sama seperti saat pertama kali mereka datang. Tidak ada perubahan berarti, kecuali perasaan aneh yang semakin menguat. Roni menghela napas berat. Ini dia. Tempat yang akan menentukan apakah kita bisa selamat atau tidak. Joko memandang rumah itu dengan mata yang ragu-ragu. Tapi bagaimana kalau kita gagal? Bagaimana kalau bayangan itu datang lagi? Roni tidak menjawab. Ia membuka pintu mobil dan keluar, diikuti oleh Joko yang ragu-ragu. Mereka berjalan menuju pintu depan rumah itu, kaki mereka terasa sangat berat. Setiap langkah yang mereka ambil seolah-olah membawa mereka semakin dekat dengan kegelapan yang tak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Setelah mereka masuk, suasana di dalam rumah itu tetap sama. Hening. Tidak ada suara, kecuali derak lantai kayu yang berdecit di bawah kaki mereka. Mereka berjalan perlahan menuju ruangan tempat mereka melakukan ritual itu dulu. Altar lilin merah yang mereka buat masih ada di sana, meskipun lilin-lilin itu sudah padam sejak lama. Bekas lilin yang meleleh membekas di atas meja kayu, dan suasana ruangan terasa sangat dingin. Joko menatap altar itu dengan penuh ketakutan. Ini benar-benar tempat itu? Rasanya nggak bisa dipercaya. Roni menarik napas panjang. Kita harus hancurkan semuanya. Lilin-lilin itu, buku itu, semuanya. Mereka mulai merapikan meja dan meletakkan kembali lilin-lilin merah yang sudah tak berfungsi. Namun, saat tangan Roni menyentuh lilin pertama, ada sensasi aneh yang menjalari kulitnya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyentuh tubuhnya, meski tidak terlihat. Joko juga merasakan hal yang sama. Ia menggigil, dan matanya mulai melirik ke sekeliling, seolah mencari sesuatu yang tak tampak. Roni, bisiknya. Aku merasa ada yang salah. Ini bukan hanya rumahnya, kan? Ada sesuatu yang mengawasi kita. Roni menahan rasa takutnya. Kita harus cepat. Jangan berpikir macam-macam. Kita cuma butuh menghancurkan lilin-lilin ini. Mereka mulai mencabut lilin-lilin dari altar dan meletakkannya satu persatu di lantai. Roni menunduk, fokus pada pekerjaan yang harus diselesaikan. Joko di sebelahnya, meski ketakutan, juga melakukan hal yang sama. Mereka tahu waktu mereka sudah sangat terbatas. Tiba-tiba, suara bisikan yang lembut namun menakutkan terdengar di telinga mereka. Jangan, suara itu bergema di ruangan itu, seakan berasal dari segala arah. Joko terkejut dan segera menoleh. Kamu dengar itu? Roni mengangguk, wajahnya berubah pucat. Kita nggak bisa berhenti sekarang. Kalau kita berhenti, kita akan makin terjerat. Ketika mereka hampir selesai dengan lilin-lilin itu, tiba-tiba lampu di ruangan itu mati. Keheningan semakin dalam. Mereka tidak bisa melihat apa-apa lagi kecuali bayangan yang semakin pekat. Perasaan takut semakin menggigit. Joko mendekatkan dirinya ke Roni. Roni, apa yang kita lakukan? Suara Joko bergetar. Aku nggak bisa tahan lagi. Bayangan itu, mereka datang lagi. Roni memejamkan mata sebentar, mencoba mengumpulkan keberanian. Kita harus lanjutkan. Ini satu-satunya cara. Kalau kita berhenti, semua ini akan lebih buruk. Dan saat itulah, lilin yang mereka letakkan di lantai mulai menyala kembali.
Api merah menyala, terang dan hidup, meskipun tidak ada yang menyalakan. Roni dan Joko terdiam, saling berpandangan. Api itu menyala dengan sendirinya, dan seolah ada sesuatu yang mendorong mereka untuk melanjutkan. Kemudian, dari kegelapan, bayangan hitam mulai muncul. Perlahan-lahan, mereka mengelilingi mereka, semakin dekat, dan semakin nyata. Roni merasakan udara semakin berat, dan bau amis yang tak bisa dijelaskan mulai tercium. Ada sesuatu yang tidak bisa mereka hindari, sesuatu yang mendekat dengan cepat. Bisikan itu kembali terdengar, lebih keras kali ini. Kalian sudah melanggar perjanjian. Sekarang, waktunya datang untuk membayar. Roni menggigit bibirnya, berusaha tidak panik. Tidak. Kami akan menghancurkan ini. Kami akan menghentikan semuanya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih lanjut, suara keras dari sebuah pintu yang terbuka dengan sendirinya membuat mereka terlonjak kaget. Pintu itu terbuka dengan sendirinya, seakan ada kekuatan yang lebih besar dari mereka yang mengaturnya. Dan ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, mereka melihat di luar sana, dalam kegelapan malam, bayangan itu sudah menunggu. Menghitung detik-detik terakhir mereka. Kini, mereka tahu, tak ada jalan kembali. Roni merasa dadanya sesak. Seakan ada beban berat yang terus menindihnya, membuatnya sulit bernapas. Di depan mereka, pintu yang baru saja terbuka itu menyisakan sebuah celah kecil yang memperlihatkan kegelapan malam yang pekat. Namun, ada yang lebih mengerikan. Di balik pintu itu, bayangan hitam itu sudah mulai bergerak, perlahan mendekat. Joko, Roni bersusah payah memanggil sahabatnya. Suaranya terdengar hampir tak terdengar, terlalu terjebak dalam ketakutan. Kita nggak bisa lari. Joko hanya bisa menatap dengan mata yang tak berkedip. Wajahnya pucat, seperti terjebak dalam ketakutan yang tak bisa dihindari. Ia ingin berteriak, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Mulutnya terasa kering. Hanya ketakutan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Bayangan itu semakin mendekat, dan di saat yang bersamaan, lilin-lilin yang mereka letakkan di lantai tiba-tiba menyala lebih terang. Api merah itu membakar lebih ganas, seakan ingin menguasai seluruh ruangan. Suasana semakin berat, semakin mencekam. Roni melirik ke sekeliling, melihat bayangan hitam yang berputar-putar, semakin mendekat, semakin nyata. Kita harus menghancurkan ini sekarang juga, ujar Roni dengan suara parau, terengah-engah. Joko, yang masih terdiam, akhirnya menggenggam tangan Roni. Apa yang harus kita lakukan? Suaranya hampir tak terdengar, hanya terdengar gemetar. Roni menatap altar tempat lilin-lilin itu menyala. Semua yang mereka coba hancurkan, semua yang mereka lakukan untuk menutup ritual ini, seakan sia-sia. Lilin-lilin itu menyala dengan sendirinya, bahkan api yang membakar semakin besar, menyelimuti seisi ruangan dengan cahaya merah yang menyakitkan. Tiba-tiba, bayangan hitam itu bergerak lebih cepat, mengarah langsung ke mereka. Dengan cepat, Roni menarik Joko menjauh dari altar. Mereka berlari, tetapi seolah ada kekuatan tak tampak yang menarik mereka kembali, membuat setiap langkah terasa semakin berat. Seperti ada tangan dingin yang meraih pergelangan mereka, menarik mereka kembali ke tempat yang mereka coba hindari. Roni! Joko berteriak, memandang sahabatnya dengan tatapan penuh rasa takut. Aku nggak bisa, aku nggak kuat. Roni berusaha menahan rasa takutnya, berusaha mengumpulkan seluruh keberaniannya. Kita nggak punya pilihan, Joko. Kita harus terus melawan. Namun, bayangan hitam itu semakin mendekat. Bentuknya semakin jelas, mulai terlihat seperti sosok yang pernah mereka lihat dalam mimpi-mimpi buruk mereka. Sesuatu yang tak dapat dijelaskan, yang bergerak dengan cepat seperti angin, namun dengan wujud yang jelas. Sekarang, mereka bisa melihat wajah itu. Wajah yang tak pernah mereka lupakan. Wajah yang terlihat seperti seseorang yang pernah mereka kenal. Wajah Agus. Agus, teman mereka yang telah meninggal, yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Roni dan Joko terdiam sejenak, tak bisa bergerak. Wajah itu semakin jelas, semakin menakutkan.
Senyumannya yang tidak wajar membuat bulu kuduk mereka berdiri. Tapi itu bukan hanya wajah Agus. Ada banyak wajah lain yang mengikuti, wajah-wajah yang mereka kenal dan tidak kenal. Semua terlihat seperti bayangan gelap, terhimpun dalam satu kesatuan yang menakutkan. Apa yang kalian lakukan? Kalian sudah terjebak dalam perjanjian ini. Suara Agus terdengar berat, seakan berasal dari seluruh penjuru ruangan. Kalian tidak bisa lari. Kalian sudah memilih jalan ini. Joko tersentak, tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya terasa lemas, hampir tak bertenaga. Sementara itu, Roni yang masih berusaha mengendalikan dirinya, menarik Joko ke belakang. Joko, fokus. Ini belum selesai. Kita harus bisa keluar dari sini. Tapi bayangan itu semakin mendekat. Sosok Agus mengarah langsung ke mereka, senyumannya makin lebar, dan mata itu menatap tajam, penuh dengan kemarahan dan penyesalan. Sosok-sosok lainnya mengelilingi mereka, bergerak lebih cepat, dengan suara berbisik yang semakin keras. Lilin-lilin itu adalah jalan satu-satunya, kata suara lain, kali ini terdengar lebih dalam, lebih berat. Setiap lilin yang padam, kalian akan melihat orang yang kalian cintai, mati. Roni merasa tubuhnya lemas. Ia merasa dikelilingi oleh sesuatu yang tak bisa dilawan. Lilin-lilin itu terus menyala lebih terang, seakan menuntut sesuatu, menuntut darah, menuntut nyawa. Mereka tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba, Roni teringat perkataan pria di toko buku antik itu. Mereka harus menghancurkan semua lilin, kembali ke titik awal. Tapi, bagaimana bisa mereka menghancurkannya ketika bayangan-bayangan itu sudah berada di sekitar mereka? Ketika sosok-sosok itu sudah mengelilingi mereka, mengintimidasi mereka dengan tatapan yang tak dapat dijelaskan? Roni merasakan desakan yang luar biasa dari dalam dirinya, dorongan untuk bertahan hidup, untuk keluar dari situasi ini. Joko, kalau kita mau selamat, kita harus berani mengambil keputusan sekarang juga. Kita harus menghancurkan semuanya. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, bayangan Agus muncul di depan mereka, menatap dengan mata kosong yang penuh kebencian. Kalian sudah terperangkap. Tak ada jalan keluar dari sini. Perjanjian sudah terjadi. Pembayaran sudah harus dilunasi. Joko tersungkur di lantai, hampir tak bisa menahan diri. Roni juga merasa tubuhnya semakin lemah. Mereka berdua tahu, perjanjian itu tak bisa dibatalkan. Mereka sudah terjebak. Roni menggenggam tangan Joko, berusaha menenangkan sahabatnya. Kita harus coba, Joko. Ini belum selesai. Dengan sisa-sisa tenaga yang mereka punya, mereka kembali mengarahkan langkah ke altar lilin yang menyala. Mereka harus menghancurkan semua lilin itu. Entah bagaimana, mereka harus melakukannya. Namun, saat Roni melangkah maju, bayangan Agus muncul sekali lagi, kali ini lebih dekat. Wajah itu semakin terlihat, dengan senyuman yang makin mengerikan. Kalian gak bisa menghindari apa yang sudah kalian pilih. Waktu terasa berhenti. Roni dan Joko tahu, apapun yang mereka lakukan sekarang, mungkin sudah terlambat. Dan bayangan itu, dengan senyumannya yang penuh kegelapan, siap untuk menuntut pembayaran yang tak terelakkan. Bayangan itu semakin dekat. Roni bisa merasakan napas Agus yang dingin menyentuh wajahnya. Di balik sosok temannya yang sudah meninggal, ada kekuatan lain yang terasa lebih nyata dan mengerikan. Setiap detik, dunia seakan semakin menekan mereka, membawa mereka lebih dekat ke dalam kegelapan yang tak terelakkan. Roni menggenggam tangan Joko lebih erat. Sahabatnya itu sudah terkulai lemas, tak mampu lagi berdiri tegak. Keduanya tersudut, dikelilingi bayangan yang menyeringai, suara bisikan yang bergema di telinga mereka, membuat rasa takut itu seperti sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Kami sudah terjebak, Joko, suara Roni hampir tak terdengar. Kita nggak bisa lari dari ini. Joko yang masih dengan tatapan kosong itu mencoba berbalik, melangkah mundur. Namun langkahnya terhenti ketika sosok Agus yang kini berdiri sangat dekat dengan mereka, mendekap mereka dengan pandangan tajam yang penuh kebencian. Wajah temannya yang seharusnya ramah kini berubah menjadi sosok yang asing,
seperti sesuatu yang telah hilang dari dirinya. Ini sudah lebih dari sekadar perjanjian. Kalian telah mengikat diri pada takdir yang lebih gelap, ujar Agus, suaranya begitu dalam, seakan berasal dari jauh di dalam jurang. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Roni ingin berteriak, namun suaranya tertahan. Bayangan itu semakin mengepung mereka, menghalangi setiap jalan keluar. Keputusasaan perlahan merayap ke dalam hatinya. Kami akan melawan. Roni berusaha menggertakkan giginya, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Kami tidak akan menyerah. Namun bayangan itu hanya tertawa. Tawa yang pelan, namun penuh dengan kesedihan dan ancaman. Kalian tidak paham. Sudah terlalu terlambat. Pembayaran kalian sudah jatuh tempo. Tiba-tiba, sebuah suara menggelegar menghentikan tawa itu. Suara itu datang dari luar ruangan, dari balik pintu yang sebelumnya terbuka lebar. Semuanya terdiam, seakan menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan terjebak dalam permainan ini, suara itu terdengar begitu dalam dan penuh kekuatan. Suara itu bukan berasal dari salah satu bayangan, melainkan dari sesuatu yang lebih besar. Semua mata, termasuk mata Roni dan Joko, beralih ke arah pintu. Dari balik pintu itu, sebuah cahaya terang menyilaukan muncul. Awalnya samar, kemudian semakin terang, hingga memenuhi seluruh ruangan dengan sinar yang begitu kuat. Bayangan-bayangan itu mundur seketika, seakan cahaya itu adalah musuh terbesar mereka. Mereka meringkuk, seolah takut akan sesuatu yang lebih kuat dari mereka. "Apa ini?" bisik Joko, suaranya hampir tak terdengar. Roni sendiri merasa terperangkap dalam kebingungan. Namun ada sesuatu yang mengusir rasa takutnya sejenak. Sebuah suara, lembut namun penuh kuasa, terdengar begitu jelas di telinga mereka. "Kalian salah paham," suara itu kini semakin kuat. "Kalian bukanlah penerima hukuman. Kalian hanya alat." Cahaya itu semakin mendekat, dan bayangan-bayangan itu mulai menghilang satu persatu. Apa yang sebelumnya tampak seperti sosok manusia, kini hanya bayang-bayang hitam yang berlarian menjauh, seolah takut akan sesuatu yang lebih kuat dari mereka. Roni masih tidak bisa mengerti. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berbicara? Mengapa bayangan-bayangan itu pergi? Akhirnya, cahaya itu menyatu, dan di hadapan mereka, berdiri seorang pria dengan wajah yang begitu familiar. Itu bukan Agus. Itu seseorang yang mereka kenal, namun sudah lama hilang. Pria itu berdiri dengan tatapan yang penuh arti, namun tidak ada ketakutan di wajahnya. "Apa yang kalian lakukan?" tanya pria itu dengan suara yang tegas, namun ada rasa empati di dalamnya. "Kenapa kalian terjebak dalam permainan ini?" Roni dan Joko terdiam. Mereka mengenal pria itu, tapi tak bisa ingat dari mana. Wajah itu, meskipun tampak familiar, terasa seperti bayangan dari masa lalu. Siapa kamu?" tanya Joko dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum. "Aku adalah orang yang memberi kalian petunjuk di awal. Orang yang kalian temui di toko buku itu. Aku adalah bagian dari apa yang terjadi pada kalian. Dan sekarang, aku yang datang untuk membebaskan kalian." Roni merasa ada sesuatu yang mengalir dalam tubuhnya, rasa lega yang tak terlukiskan. Cahaya itu, dan pria itu, seperti jawaban dari semua kegelisahan dan ketakutan yang mereka rasakan selama ini. Perlahan, pria itu mendekati mereka. "Kenapa ini semua bisa terjadi?" tanya Roni, akhirnya menemukan keberanian untuk berbicara. Kami tidak tahu bahwa ini akan berakhir seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi?" Pria itu mengangguk pelan, lalu menjawab dengan tenang, "Kalian telah memilih jalan yang salah. Perjanjian itu adalah ilusi. Kalian berpikir bisa mendapat kekayaan tanpa membayar harga yang seharusnya. Namun, itu adalah cara yang lebih besar untuk membuat kalian terperangkap. Lilin-lilin itu bukan hanya simbol, mereka adalah alat untuk membangkitkan yang tak tampak, yang pada akhirnya akan menuntut harga. Kalian sudah terlalu jauh terjerat dalam permainan ini." Roni menunduk, merasakan berat yang luar biasa di dalam dirinya. "Lalu, apa yang harus kami lakukan?"
Pria itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, bayangan-bayangan itu mulai menghilang sepenuhnya. Cahaya itu semakin terang, menerangi ruangan dengan sempurna, menghapus semua kegelapan yang mengekang mereka. Apa yang sudah terjadi, tidak bisa diubah, pria itu melanjutkan. Namun kalian bisa memilih. Kalian bisa berhenti sekarang, menghentikan semuanya, dan membayar dengan cara yang benar. Atau kalian bisa terperangkap selamanya. Roni dan Joko saling pandang, tidak tahu harus berkata apa. Namun, ada satu hal yang mereka tahu. Mereka harus memilih jalan yang benar, apapun harga yang harus dibayar. Dan dalam sekejap, semua yang ada di sekitar mereka berubah. Cahaya itu menghilang, dan yang tinggal hanya mereka berdua. Tanpa bayangan, tanpa kegelapan. Dunia yang kembali normal, seperti yang mereka kenal. Tapi, Roni dan Joko tahu, mereka tak akan pernah bisa melupakan apa yang telah mereka alami. Sebab, pilihan itu bukan hanya soal hidup dan mati, tapi tentang harga yang harus dibayar untuk kebohongan yang sudah mereka pilih. Tamat.